Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Yang saya perkiraan cukup, ternyata yang lain baru kemarin sudah selesai kan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti punya masalah. Nggih mboten jamaah? Mbok menawi maslahipun kirang harta, kelebihan harta, sedih, galau, mungkin terkadang ada yang belum punya anak, belum punya keturunan, belum punya istri, belum punya cucu, dan lain sebagainya. Maka ternyata ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ujian dari zaman para nabi sudah diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusi yang paling baik, yang paling bagus ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah senjata yang paling ampuh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini jamaah solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Terkadang kita tuh kalau sudah diuji, misalkan mohon maaf nih, belum punya keturunan, misalkan sudah ke dokter A, B, C sampai Z, belum ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa sang pemberi keturunan. Cinta jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan jamaah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa menika senjata tiang-tiang ingkang beriman. Dan doa itu bukan senjata terakhir jemaah. Tentu senjata yang paling utama, modal yang paling utama untuk kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Tentu jemaah di sini lebih pengalaman daripada kita. Sudah sering dan banyak, maka kita hanya mengingatkan saja, sama-sama belajar. Bukan berarti yang di mimbar itu lebih baik daripada jenengan. Kita sama-sama belajar, sama-sama thalabul ilmi. Mari kita lihat kisahnya Nabi terdahulu yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sudah kita ketahui bersama, Allah uji Nabi Ayub dengan penyakit yang bertahun-tahun Allah uji kepada Nabi kita Ayub alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat yang ke-83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah. Nabi Ayub walaupun sudah dikasih ujian berupa apa? Penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mengatakan, ya Allah, Engkau tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Coba kalau kita misalkan dikasih penyakit pilek, 1 bulan gak sembuh-sembuh, kadang sudah nyebut, mengatakan Allah kadang adil, kadang ini, kadang itu. Kita manusia. Beda dengan para nabi terdahulu. Nabi Ayub masih mengatakan apa? Anta arhamur rahimin. Engkau Allah ya Zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab doa Nabi Ayub alaihissalam dengan tulus dan dari hati yang paling dalam jamaah,
maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dengan sembuh yang totalitas. Sebagaimana di ayat yang selanjutnya, ayat ke-84 surat Al-Anbiya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Masya Allah. Kita penyakit bertahun-tahun itu aurat pada jamaah berat. Tapi Nabi Ayub, Masya Allah, bersabar kepada Allah sampai ditinggal keluarganya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi yang lainnya jemaah di antaranya adalah Nabi yang diuji Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Yunus. Nabi Yunus kenapa jemaah? Ditelan ikan apa? Ditelan ikan paus. Wadanrun iddahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Ya, Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa jemaah? Yang pertama kegelapan ikan paus, yang kedua kegelapan lautan, yang ketiga kegelapan malam. Masya Allah. Kemudian di 3 kegelapan seperti perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus berdoa jemaah. Berdoa pun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Biasanya pun kalau orang sudah kepepet itu doanya mantap betul jemaah. Mantap benar. Misalkan kita di hutan kebanan, bawa mobil kebanan, ya, biasanya semakin mantap dalam kita khusus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim, kata Nabi Yunus alaihissalam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa najainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari apa? Kesedihan. Dan di akhir ayat Allah dengan apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Doa ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, tapi ditujukan kepada orang-orang beriman pada umumnya. Kenapa Allah mengakhiri dengan ayat ini? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kisah Nabi yang ketiga jemaah, kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dipun paring putra sampun sepuh apa tasih remaja? Sampun sepuh. Allah sebutkan di dalam surat Maryam juga, Nabi Zakaria berdoa dengan lirih, ya Allah, janganlah Kau jadikan ya saya ini apa seorang diri. Maksudnya apa? Minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, saya ini sudah tua, tulangnya sudah rapuh, istri saya apa? Mandul. Tapi setelah melihat yang keajaiban ketika Maryam ya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, semakin mantap Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dan akhirnya walaupun sudah sepuh, diberikan apa? Keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sebabnya jemaah, kelihatannya kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak pun fayakun. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kapanpun kita berada, apa yang kita inginkan, bismillah, kita berusaha untuk apa? Untuk meyakini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah dengan kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Perlu apa? Keyakinan. Dan jangan janganlah kita meremehkan apa? Doa. Sebagaimana perkataan ulama kita di antara Imam Syafi'i, janganlah engkau mengejek doa dan janganlah engkau meremehkan doa. Ya, kita tidak tahu jemaah apa yang dihasilkan dari doa kita. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam, tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena, tetapi butuh waktu insya Allah. Maka jemaah yang sakit kau aturaken wonten kelentahan telepon antar nyuwun ing kangring kesipun kita mau berdoa kepada Allah. Kalau punya masalah, senjata yang paling pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa jangan dijadikan jatah yang terakhir. Maka matur suwun, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baikkan Pak. Saya kalau ini. Iya Pak lu. 949 ribu.